bulan Maret tahun 2023. Diulang lagi, Bu. Maaf tadi. Oh iya, baik. Oke. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak, dan Ibu. Selamat jumpa lagi di Devosi Rabu pertama. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024. Mari kita siapkan hati untuk memuliakan Tuhan dan berdevosi kepada Santo Yusuf, Bapak rohani kita semua. Pada malam hari ini nanti kita akan mendengarkan sharing refleksi dari seorang suster, yaitu Suster Wikberta PRR. Mari kita mulai. Ya. Suster, Bapak, dan Ibu, susunan acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama, welcoming. Kedua, lagu pembukaan. Yang ketiga, ibadat devosi Rabu pertama atau derap kepada Santo Yusuf. Yang keempat, foto bersama. Yang kelima, pengumuman-pengumuman. Yang keenam, lagu penutup. Dan yang terakhir, closing. Kita akan siapkan lagu pembukaan. Salam sang penjaga penebus, mempelai serta perawan Maria. Padamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal di dalam dirimu yang tulus. Maria menaruh kepercayaannya dan bersamamulah Kristus menjadi manusia. Serta Yusuf kami mohon padamu, doakanlah kami anak-anakmu dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami dapat balas kasih dan keberanian, dan lindungilah kami dari setiap yang jahat. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Ibadat devosi Rabu pertama atau derap kepada Santo Yusuf. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala ketekunan, pengharapan dan penghiburan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Sir, Bapak, dan Ibu, hari ini adalah hari Rabu pertama. Kita diingatkan dan diajak melakukan devosi Rabu pertama atau derap kepada Santo Yusuf. Tradisi derap kepada Santo Yusuf ini
berkembang sejak abad ke-19 dan ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-15 pada tanggal 25 Juli 1920 pada perayaan 30 tahun penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta. Devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf dilakukan dengan mendoakan doa-doa devosi Santo Yusuf seperti doa Rosario Santo Yusuf, Litani Santo Yusuf, dan lain-lain, dan melakukan perbuatan kasih, mengunjungi orang sakit, kunjungan kaum terpenjara, kunjungan panti asuhan, kunjungan lansia, berderma, dan mati raga. Mari kita daraskan madah pujian kepada Santo Yusuf. Silakan Pak Jajang. Oh ya, Mazmur. Bapak Yusuf, madah pujian kepada Santo Yusuf. Bapak Yusuf yang mulia dan kudus, ku datang kepadamu dan menghormati engkau dengan segenap hatiku. Engkau suami Bunda Allah, kepala rumah tangga yang kudus, bendahara setia, harta Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam pribadimu, ku menghormati pilihan Allah Bapa yang rela membagikan kuasanya atas putra tunggalnya, pilihan putra ilahi yang telah sudi taat kepadamu dan mempercayakan hidupnya ke dalam kerja dan karya tanganmu. Pilihan Roh Kudus yang telah menyerahkan pengantinnya yang terkasih kepadamu sebagai teman hidupmu. Berbahagialah engkau karena telah mengandung putra Allah, telah menggendong putra Allah dalam tanganmu dan mendekapnya di dadamu, memeluknya dengan kasih mesra, membasahi dengan air mata kebahagiaan. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Diliputi rasa hormat dan kasih dalam memandang kebesaran dan kekudusanmu, mempersembahkan dan menyerahkan hatiku kepadamu. Perolehkanlah bagiku kasih yang tulus kepada Allah, serta segala rahmat yang perlu untuk keselamatan abadiku. Mintalah untukku iman yang hidup dan kepasrahan yang mesra kepada Allah. Tolonglah agar aku setia, adil dan rajin dalam pekerjaanku, serta menyerahkan diri semata-mata kepada kehendak Allah dalam segala situasi hidup di dunia ini. Teristimewa, tunjukkanlah kepadaku cinta dan pengawalanmu pada dia yang datang, dan bantulah aku di waktu itu pada saat matiku datang, dan bantulah aku di waktu itu bersama Yesus dan Maria agar aku memperoleh kebahagiaan, yakni dapat memuji dan memuliakan Allah Tritunggal bersama dikau di surga hingga kekal. Amin. Kita lanjutkan doa memorare Santa Yusuf. Silakan Ibu Sonda. Doa memorare Santo Yusuf. Ingatlah ya suami Maria yang termurni, pelindungku yang terkasih Santo Yusuf. Belum pernah mendengar bahwa seorang pun yang memohon perlindunganmu dan mohon pertolonganmu dibiarkan seorang diri tanpa penghiburan. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang kepadamu dan dengan segala hasrat hatiku, aku mempercayakan diriku kepadamu. Janganlah menolak doaku, ya Bapa, pemelihara juru selamat kami. Melainkan dengar penuh belas kasih, dengarkanlah dan jawablah doaku. Amin.
Romo, suster, Bapak, dan Ibu, marilah kita hening sejenak. Kita sesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita doakan bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. kepada Allah Tuhan kita. Amin. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mempersiapkan dan memilih Santo Yusuf menjadi suami Maria dan Bapa bagi Yesus Putramu. Dengan penuh kasih, Ia telah mendampingi Maria, mendidik Yesus dalam iman dan keutamaan hidup, dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kudus dengan penuh pengabdian, kesetiaan, keheningan, dan kesederhanaan. Semoga melalui devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf ini, kami dapat semakin mengenal dan meneladani keutamaan hidupnya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan bacaan pertama. Silakan Ibu Juli dipilih. Bacaan dari kitab Ulangan. Bab 4 ayat 1, 5-9. Lakukanlah ketetapan-ketetapan itu dengan setia. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh yang kubentangkan padamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Supaya engkau jangan melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah.
Pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Allah. Pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan, hai umat hai umat Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Refrein. Pujilah Tuhan, Pujilah, hai umat Allah. Pujilah pujilah Tuhan, Tuhan, hai umat hai Allah. umat Allah. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Mazmur tanggapan. Baik, Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu lota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak, dan Ibu. Pada kesempatan devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf malam hari ini, kita akan mendengarkan sharing refleksi iman oleh Suster Wikberta PRR dengan judul, "Coba kalau ayah saya seperti Santo Yusuf, aduh, betapa bahagianya saya." Silakan Suster Berta. Kita awali dengan doa kepada Santo Yusuf, Suster. Oke. Doa kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yusuf, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini,
aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yusuf, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dengan dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yusuf, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Terima kasih Suster Berta. Silahkan men-sharingkan refleksi imannya. Boleh Oke, kenalan dulu Suster. Ya baik Bu, terima kasih. Ya. Ya pertama-tama saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Suster Maria Witberta PRR. Asal dari Pulau Flores, ND. Keuskupan Agung ND, Paroki Santo Yosef, Betusoko. Pada kesempatan ini saya mau membagikan pengalaman iman saya, khususnya pengalaman pengenalan saya akan Santo Yosef. Ketika membaca tema ini yang coba aku, kalau ayah saya seperti Santo Yusuf, aduh betapa bahagianya saya. Saya berulang kali membaca sepenggal kalimat ini dan bertanya-tanya, apa sih yang istimewa dari kalimat ini? Saya sama sekali tidak menemukan hal yang luar biasa dari kalimat ini. Menurut saya kalimat ini biasa-biasa saja, nampaknya sederhana sekali. Kalimat itu spontan saya ucapkan oleh karena rasa kagum saya pada pribadi Santo Yusuf. Sesuatu yang tidak saya sangka-sangkakan terjadi. Nah, rupanya apa yang saya ucapkan ini direkam, disimpan, ditangkap, dan kemudian dilihat oleh Pak Andi sebagai sesuatu yang menginspirasi. Itu betul-betul di luar dugaan saya. Bertolak dari kalimat sederhana ini, pada akhirnya saya diminta oleh Pak Andi untuk membagikan pengalaman iman saya, terutama pengalaman pengenalan akan pribadi Santo Yosef. Singkatnya bahwa pengalaman perjalanan saya hingga naik sedan 18. Saya memang agak sedikit keberatan ketika diminta untuk bersharing. Saya katakan pada Pak Andi begini, Pak, apa yang mau saya sharingkan? Saya bingung. Harus memulainya dari mana nanti? Itu yang saya katakan pada Pak Andi. Lalu apa jawab Pak Andi? Pak bilang begini, percayalah suster, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saya tertegun membaca pesan ini. Sebuah jawaban yang sungguh-sungguh meluluhlantahkan hati saya. Saya tergugah dan tersentuh oleh jawaban dari Pak Andi. Rasa-rasanya seperti ada kekuatan. Jawaban itulah yang semakin meyakinkan saya. Dan pada akhirnya saya taat dan mengatakan, baik Pak, dengan senang hati saya menerima tugas ini. Kemudian saya semakin yakin lagi ketika menerima materi hari kelima. Apa temanya di sana? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Tidak bisa menghindar lagi. Mau tidak mau, saya jalankan tugas ini. Terima kasih Pak Andi, saya sangat senang terpilih gabung di Sedan dan terpilih untuk
membagikan pengalaman iman ini. Ini sesuatu yang patut saya syukuri. Dan bagi saya sungguh ini rencana Tuhan. Baik Bapak, Mama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman dan sekalian, pada kesempatan ini saya membagikan pengalaman pengenalan saya akan pribadi hingga Naidan. Karena sebuah keluarga, siapa itu Santo Yosef, yang kemudian juga didukung lagi oleh lingkungan, khususnya paroki di mana saya berada, yang juga berpelindungkan Santo Yosef. Itu artinya perlindungan dan peran serta Santo Yosef sudah saya rasakan sejak kecil. Kendati pun tidak berdevosi khusus pada Santo Yosef, tetapi rasa kagum dan cinta saya pada Santo Yosef itu ada dan sudah tertanam sedari saya kecil. Bertumbuh dalam keluarga yang boleh saya katakan kurang harmonis, tidak membuat saya putus asa atau memperaskan orang tua saya. Saya tetap tumbuh dalam rasa syukur. Sesuatu yang patut saya akui adalah bahwa Santo Yosef telah menanamkan kepada saya nilai kesabaran dan pengampunan. Saya tidak tahu lagi apa jadinya kalau saya tidak bisa sabar dan tidak punya hati untuk mengampuni. Bisa jadi saya adalah orang pertama yang berontak terhadap orang tua saya dan bahkan mungkin menolak mereka, khususnya ayah saya. Pengalaman yang sesungguhnya saya tidak kuat dan tidak mampu untuk menerimanya. Apalagi posisi saat itu, saya masih anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Tetapi justru melalui pengalaman itu, saya belajar menjadi pribadi yang tegar, yang membuat saya tersadar bahwa seberat dan sesulit apapun masalah yang menimpa keluarga saya tetap percaya bahwa ada rencana indah yang telah Tuhan persiapkan bagi hidup dan keluarga saya. Saya terus bertumbuh di bawah asuhan orang tua. Benih-benih baik mulai bertumbuh subur. Dan ketika memasuki usia 5 tahun, keinginan untuk menjadi suster itu muncul. Pada usia inilah saya merasa terpanggil. Dalam perjalanan selanjutnya, orang tua mulai melibatkan saya dalam kegiatan rohani, seperti berdoa rosario pada bulan Mei dan Oktober. Kemudian sesuatu yang membuat saya senang adalah ketika saya diminta untuk membacakan Injil, kemudian membawakan peristiwa-peristiwa rosario, mendapat giliran untuk mendaraskan doa Salam Maria, ikut serta dengan Mama juga, bergabung dalam kelompok kategorial yang namanya kelompok Santa Ana. Kemudian terlibat juga dalam kegiatan sekami, lektor dan Miss Dinar. Itu sesuatu yang menurut saya sangat membahagiakan. Namanya yang kegiatan-kegiatan rohani, saya senang sekali untuk ambil bagian di dalamnya. Kemudian ketika memasuki SD kelas 5 atau kelas 6, saya lupa persisnya, tetapi saya tertarik untuk ikut dalam kelompok doa, yaitu doa Legio Maria dan kemudian organisasi PHSTM Junior. Waktu itu Mama saya lihat, karena saya terlalu banyak aktif di kegiatan-kegiatan rohani, Mama saya sampai bingung. Tetapi saya berterima kasih sekali kepada orang tua saya yang telah menanamkan nilai-nilai baik ini untuk saya. Memang nampaknya ini hal yang biasa, tetapi bagi saya ini adalah rencana Tuhan. Tuhan mau mengatakan sesuatu pada saya yang pada waktunya akan tersingkap. Masa kecil saya
saya habiskan bersama orang tua saya dalam bingkai tangis dan tawa, dan juga dalam rasa syukur dan sukacita selalu. Kendati pun banyak persoalan yang dialami pada saat itu, tetapi itu tidak membuat saya patah semangat. Waktu pun terus berlalu dan tahun berganti. Saya terus bertumbuh di bawah perlindungan Santo Yosef. Hal ini saya alami ketika berada di bangku SMA. Saya menghabiskan masa pendidikan SMA di Kupang, yang kalau dari Ende itu harus nyebrang menggunakan feri. Paling satu hari satu malam. Saya tidak menyangka bahwa di tempat di mana saya tinggal, juga parokinya itu berpelindungkan Santo Yosef. Nama paroki itu adalah Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui. Ini sesuatu yang saya rasa ini adalah rencana Tuhan. Lagi-lagi peran Santo Yosef ada dan melindungi saya. Pengalaman jauh dengan orang tua, kemudian tinggal dengan orang yang sama sekali tidak ada hubungan darah, memang sesuatu yang tidak enak. Tetapi sekali lagi, itu tidak membuat saya patah semangat. Saya menjalani tugas dan tanggung jawab saya dengan penuh sukacita. Sebagian mungkin merasakan bagaimana rasanya kalau tinggal dengan orang yang statusnya bukan keluarga. Memang agak sedikit tidak bebas. Rutinitas yang saya jalani ketika tinggal bersama dengan orang yang tidak ada hubungan darah, itu adalah bangun pagi, kemudian masak, membereskan rumah, kemudian setelah menyelesaikan semua itu, siap diri ke sekolah, sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Begitulah rutinitas yang saya jalani setiap hari bersama dengan orang lain. Hak dan kewajiban saya sebagai anak sekolah tetap saya jalankan. Dan kewajiban saya sebagai yang menumpang di rumah orang juga tetap saya jalankan. Kedua-duanya saya jalankan dengan penuh rasa syukur dan sukacita selalu. Saya menjalani semuanya itu dengan satu niat, bahwa saya mau jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan satu hal yang tidak pernah saya lupa adalah doa. Ini yang menjadi kekuatan saya, sekalipun jauh dari orang tua, tetapi satu-satunya kekuatan saya adalah doa, melalui doa. Saya tidak tahu apa yang membuat saya bertahan selama 3 tahun tinggal dengan orang. Dengan orang pasti ruang geraknya dibatasi. Kesana kemari mungkin agak sedikit ya dilarang lah begitu kalau tinggal dengan orang. Tetapi saya kok malah bertahan sampai 3 tahun malah. Ini semua terjadi oleh karena rencana Tuhan dan perlindungan Santo Yosef. Lihat Santo Yosef, pernah dia mengeluh soal status Yesus yang bukan darah dagingnya? Apakah dia lari dari tugasnya dibesarkan Yesus? Tidak kan? Santo Yosef justru dengan tekun, setia, dan sabar, bimbing dan membesarkan Yesus dengan kasih kebapaannya. Keteladanan Santo Yosef inilah yang secara tidak sadar sedang saya hidupi saat itu. Ini baru saya sadari ketika saya diminta untuk merefleksikan tentang pengenalan saya akan Santo Yosef. Sebelum-sebelumnya memang tidak sama sekali bahwa itu ya terjadi seperti itu saja. Tetapi ketika diminta saya melihat kembali bahwa ini terjadi oleh karena peran perlindungan Santo Yosef. Jadi ini menurut saya bahwa satu rencana Tuhan yang indah bagi saya. Setelah 3 tahun menjalani pendidikan SMA, kini giliran saya untuk menentukan apakah lanjut kuliah atau tidak.
Masa penentuan ini membuka kembali memori masa kecil saya, bahwa di waktu kecil saya pernah punya cita-cita untuk jadi seorang suster. Nah, niat untuk kuliah saya urungkan. Saya memilih untuk menanggapi panggilan Tuhan yang sudah saya rasakan sejak kecil. Kemudian keinginan saya ini saya sampaikan kepada orang tua saya. Dan puji Tuhan, mereka dengan sukacita mengiyakan dan mendukung niat baik saya ini. Memang ada banyak kongregasi yang mengadakan aksi panggilan di sekolah-sekolah, salah satunya di sekolah saya. Tapi saya sama sekali tidak tertarik dengan kongregasi-kongregasi itu. Pilihan hati saya lebih kepada PRR. Dan saya baru tersadar bahwa memang suster-suster inilah yang pertama kali saya temui pada saat kecil dulu. Kongregasi PRR menjadi pilihan saya. PRR adalah sebuah kongregasi pribumi yang ada di Pulau Flores, tepatnya di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kongregasi ini didirikan oleh seorang uskup, namanya Monsinyur Gabriel Malek SPD. Beliau adalah uskup pribumi pertama di wilayah NTT dan uskup kedua di Indonesia setelah Monsinyur Albertus Soeb Pranata. Keputusan untuk jadi suster sudah bulat. Tanpa menunggu lama, saya mengurus ijazah yang adalah salah satu syarat untuk masuk biara, ya minimal ijazah SMA lah. Kemudian menulis lamaran untuk menjadi suster. Segala urusan berjalan baik dan lancar. Dan akhirnya tibalah saatnya saya untuk mengalami indahnya kehidupan membiara. Seminggu atau beberapa hari sebelum keberangkatan menuju Larantuka, kami para calon berkumpul di Biara Naikoten, Kupang. Nah, rupanya Santo Yosep sedang menunggu saya di sana. Dia ada di sana. Naikoten juga adalah salah satu paroki yang berpelindungkan Santo Yosep. Tepat tanggal 11 Juli 2013, saya bersama teman-teman berangkat menuju ke Larantuka menggunakan feri. Keesokan harinya kami tiba di Larantuka, memasuki Biara Induk PRR. Pada waktu itu saya senang sekali bisa bertemu dengan suster-suster PRR. Kedatangan kami pada saat itu disambut dengan penuh sukacita oleh suster-suster. Dalam hati saya sangat berbahagia. Dan dalam hati kecil juga saya mengatakan, Tuhan, inikah rencanamu bagi saya? Ini terlalu indah, Tuhan. Itulah kekaguman saya dan rasa syukur serta terima kasih saya kepada Tuhan yang telah merencanakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kemudian masa formasi pun dimulai. Sesuatu yang tidak terduga lagi terjadi. Dan itu saya alami di tempat formasi yang akan kami jalani selama kurang lebih 3 tahun, juga berpelindungkan Santo Yosep. Jadi paroki di mana tempat kami dibina ini namanya Paroki Santo Yosep Riang Kemie. Jarak antara gereja Santo Yosep dengan rumah formasi kami tidak terlalu jauh ya, kira-kira 10 meter begitu. Kemudian 3 tahun menjalani masa formasi sebagai calon suster PRR. Itu bagi saya adalah hal yang sangat indah dan luar biasa. Di sana kami mengalami suatu pendidikan yang sungguh luar biasa, yang menghantar para calon untuk lebih jauh mengenal dan mendalami spiritualitas kongregasi PRR. Saya mengistilahkannya pada waktu itu
masa formasi yang kami lalui itu sebagai masa penjaringan. Masa formasi dilalui dengan sukacita, mulai dari aspiran, postulan, kemudian novisiat. Dan akhirnya saya lolos dalam penjaringan itu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk rahmat panggilan ini. Kemudian tepat tanggal 30 November 2017, angkatan saya mengikrarkan kaul perdana. Sungguh indah rencana Tuhan, bimbingan dan perlindungan Tuhan melalui hambanya Santo Yosef terus saya alami dan rasakan. Syukur kepada Tuhan, pada tahun 2021, kongregasi mengutus saya untuk menjalani tugas belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Nah, di sekolah inilah saya bertemu dengan banyak teman, khususnya teman-teman frater dari berbagai keuskupan. Salah satunya adalah Frater Reginald Sidarta Projo, asal Keuskupan Ketapang. Frater ini aslinya orang Jakarta, cuman dia ambil apanya di ini untuk Keuskupan Ketapang, Kalimantan. Nah, dari frater inilah saya mengenal Sedan. Frater Regi awalnya meminta saya untuk mendaftar di Sedan 14 pada waktu itu. Jadi pada saat itu memang saya daftar dan beberapa kali ikut pertemuan Sedan via Zoom. Tapi karena 1-2 kesibukan dan kemudian juga mungkin saya yang terlalu menyibukkan diri, jadi ya tidak rutin ikut dan akhirnya tidak tuntas ikut sampai akhir bulan itu. Jadi memang setelah itu saya cukup menyesal karena tidak terima sertifikat. Tapi karena, nah dari ini juga saya mulai mengenal Santo Yosef. Dan rupanya Santo Yosef menghendaki supaya saya ikut lagi untuk mendalami spiritualitasnya. Kemudian datang lagi orang yang sama, sampai saya ikut Sedan 18 ini juga dari orang yang sama, Frater Regi lagi. Dia bilang pada saya, ayo suster ikut Sedan lagi. Waktu itu begitu dia spontan katakan, suster ayo daftar Sedan lagi. Jadi saya juga spontan katakan, oh memangnya masih ada kelanjutannya ya Frater Regi. Dia bilang, iya suster masih ada, jadi sekarang nanti kalau mau suster mau ikut, itu Sedan 18. Jadi bisa ambil bulan Maret, bulan Juli, atau bulan berapa lagi gitu lupa. Jadi sudahlah, saya akhirnya daftar ambil yang bulan Maret. Kemudian dari penyampaian Frater Regi itu, lalu kemudian saya meminta dia untuk mengirim link pendaftaran itu. Lalu saya juga dengan segera mendaftarkan diri untuk ikut dalam Sedan 18. Jadi ini juga mengingatkan kembali kepada saya akan tema beberapa hari lalu, hari kelima. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang menginspirasi saya bahwa ini tidak secara kebetulan terjadi, tetapi semua oleh karena rencana Tuhan. Dan terjadilah seperti ini, saya bisa berada dengan Bapak Ibu di depan layar ini, bisa berpapasan, ya saling menyapa, itu sesuatu yang sungguh luar biasa bagi saya. Jadi bagi saya bukan suatu kebetulan. Andai kata saya tidak menanggapi apa yang dikatakan Frater Regi kepada saya, ya pasti saya tidak ada di tengah-tengah Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya mungkin tidak kenal siapa itu Pak Andi, tidak kenal Ibu Helena, tetapi saya bersyukur bahwa dengan segera menanggapi apa yang dikatakan itu saya buat, dan akhirnya saya bisa mengenal siapa itu Bapak Andi dan Ibu Helena dan yang lain-lainnya. Jadi saya bersyukur sekali untuk pengalaman indah ini. Jadi menurut saya bahwa Tuhan itu bisa memakai banyak cara. Dan menurut saya apa yang dilakukan Frater Regi itu
itu merupakan cara Tuhan. Dia bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi pewarta dan pelayannya demi untuk suatu misi yang mulia. Kemudian kalau belajar lagi beberapa hari, sudah ikuti refleksi, kemudian tema-tema yang ditawarkan, itu saya melihat Santo Yosef memang nampaknya tenang dan tidak banyak bicara. Tetapi dia diam-diam pakai frateregi untuk mengajak saya naik sepeda. Santo Yosef, terima kasih untuk doa dan perlindunganmu kepada saya. Doa dan harapan saya adalah bantu saya supaya saya hari lepas hari bertumbuh dalam keutamaan dan keteladanan hidup Santo Yosef. Itu saja Bapak Ibu, sharing singkat pengenalan saya akan Santo Yosef. Mungkin belum waktunya ya. Terima kasih Itu saja. banyak Terima Suster kasih. Maria Wikberda, PRR ya. Luar biasa Suster, rasanya terlalu cepat dan terlalu singkat. Dengan runut Suster menuturkannya. Sampai kayaknya tuh, aduh ini Suster kenapa nggak dulu saja ya. Tapi mungkin apa yang dipaparkan Suster seperti lagunya. Indah rencanamu Tuhan ya. Luar biasa Favorit juga Suster, itu Ibu. terima kasih. Ya, terima kasih sharingnya. Sama-sama. Nanti mungkin di akhir acara kita mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bapak dan Ibu. Suster bisa tetap berada di sini ya. Kita akan lanjutkan dulu ibadat kita sampai selesai. Nanti mungkin Bapak dan Ibu semakin ingin mengenal tentang suster. Terima kasih banyak untuk sharing refleksinya. Tetap semangat suster. Kiranya yang suster sharingkan menjadi kekuatan iman bagi kami semua. Terima kasih. Suster, Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan dengan Litan Santo Yusuf. Silakan Ibu Katarina. Litani Santo Yusuf. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Keturunan Daud yang termasyur, doakanlah kami. Cahaya Bapa bangsa, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga Santa Perawan yang murni,
doakanlah kami. Bapa Pemelihara Putra Allah, doakanlah kami. Pembela Kristus yang giat, doakanlah kami. Kepala Keluarga Kudus, doakanlah kami. Yusuf yang amat adil, doakanlah kami. Yusuf yang amat murni, doakanlah kami. Yusuf yang amat bijaksana, doakanlah kami. Yusuf yang amat teguh hati, doakanlah kami. Yusuf yang amat taat, doakanlah kami. Yusuf yang amat setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kesederhanaan, doakanlah kami. Teladan kaum pekerja, doakanlah kami. Kegembiraan kehidupan rumah tangga, doakanlah kami. Penjaga para perawan, doakanlah kami. Penopang keluarga, doakanlah kami. Penghibur orang malang, doakanlah kami. Pengharapan orang sakit, doakanlah kami. Naungan orang yang menghadapi ajal, doakanlah kami. Yang ditakuti oleh setan, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yusuf yang diangkat menjadi kepala keluarga kudus, jadikanlah kami anggota keluarga kudus-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam penyelenggaraan-Mu yang tak terperikan, Engkau telah memilih Santo Yusuf menjadi suami bunda putra-Mu. Kami mohon kepada-Mu, berilah supaya dia yang kami hormati, selaku pelindung di dunia, boleh menjadi pendoa kami di surga. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Suster, Bapak, dan Ibu, kita akan lanjutkan dengan doa suami pada Santo Yusuf. Silakan Bapak Alfared Pasaribu. Pak Alfared.
Sudah ada suaranya, Ibu? Sudah. Silakan Pak. Doa suami kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf, betapa besar kerinduan hatiku menjadi suami dan ayah yang baik seperti ini. Jadikanlah aku suami dan ayah yang mencintai istri dan anak sepenuh hati. Santo Yusuf, kau tidak ingin sedikit pun menyakiti hati Maria. Tolonglah aku agar menjadi suami yang mencintai istri dengan setia sampai maut memisahkan kami. Santo Yusuf, engkau bekerja keras dengan jujur sebagai tukang kayu hidupi keluarga kudus di Nazaret. Bantulah aku memiliki semangat kerja keras dalam mengupayakan kesejahteraan keluargaku secara jujur. Santo Yusuf, Injil tidak mencatat sepatah kata pun yang pernah kau ucapkan. Sikap cinta akan keheningan itu membuatmu peka akan suara Allah. Semoga aku pun mencintai doa dan keheningan agar aku menjadi peka menangkap kehendak Allah. Santo Yusuf, di tengah kesibukanmu mencari nafkah, kau tidak lupa beribadah kepada Allah. Semoga aku tekun berdoa dan mengajarkan sikap takwa kepada istri dan anak. Semoga aku mampu menjadikan keluargaku suatu gereja rumah tangga, dan nyataku sebagai kepala keluarga yang saleh. Santo, engkau dengan penuh kesabaran mendidik Yesus sehingga ia tumbuh dalam hikmat dan dikasihi Allah dan sesama. Tolonglah aku untuk anak-anak yang dipercayakan Allah kepadaku dengan penuh kasih dan kesabaran. Amin. Kita lanjutkan dengan doa bagi keluarga. Silahkan Ibu Maria Kristina. Doa bagi keluarga. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam keluarga kudus Nazaret, kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolak, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur dari korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan doa kami dengan sukacita kegembiraan hati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Kok nggak terdengar ya? Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Lanjut, Pak. Doa konsekrasi hati suci Santo Yusuf. Kepada hatimu yang tersuci, kami mengkonsentrasikan diri kami hari ini, ya Santo Yusuf yang agung. Kami menguduskan keluarga kami dan semua yang kami miliki. Caramu melindungi Yesus dan Maria. Lindungi juga pelindung kami tercinta, jiwa kami dan hidup kami dari bahaya yang mengelilingi dan menyerang kami. Ya Santo Yusuf yang agung, ajarilah kami untuk mencintai sedalam-dalamnya hati kudus Yesus dan hati suci Maria tak bercela. Sehingga seperti mereka, kami juga akan sangat mencintai hatimu yang tersuci, menghormatinya dan membuatnya dikenal, sebab engkau layak untuk dihormati dan dicintai untuk selama-lamanya. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja-gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kita mohon berkat. Minta tolong Suster Berta untuk menutup ibadat devosi Rabu pertama pada malam hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Maaf, Semoga, Suster, ada doa penutup dulu, Suster. oh iya, maaf. Oh ini saya yang doakan ya, Bu? Ini saja, Suster. Marilah berdoa bersama. Ya Bapa, semoga devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf yang kami renungkan dan doakan malam ini membantu kami menimba, meneladan, dan bertumbuh dalam keutamaan rohani sebagaimana dihidupi oleh Santo Yusuf. Semoga rahmat yang sama yang engkau limpahkan limpahkan pada kepada Santo Yusuf juga engkau limpahkan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan, Suster. Oh ikuti yang ini ya. Iya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Saudara-saudari terkasih, ibadat devosi Rabu pertama kepada Santo Yusuf sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Kita tutup dengan lagu. Oh, foto dulu. Nggak ada lagu penutup ya, Pak Andi? Ya, lagu penutup dulu sebentar. Oke, ada penutup nanti baru kita foto bersama. Oke. Baik, open cam Mohon maaf nih semua. internet saya kurang bagus. Bisa Bapak dan Ibu Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaannya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladanmu. Santo Yusuf pelindung kami, Engkau jaga keluarga Nazaret dengan hati yang tulus setia, rendah hati dan sederhana. Engkau keturunan Daud, Engkau menjadi Bapa Sang Mesias, bersama Maria Bunda Allah, Kau pelihara putra Allah. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaannya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladanmu. Kau teladan orang beriman, Kau pekerja Allah dalam kerajaannya. Doakan kami anakmu untuk mengikuti teladanmu, untuk mengikuti teladanmu. Terima kasih Suster Berta, PRR, Bapak dan Ibu yang sudah membantu terlaksananya devosi Rabu pertama pada malam hari ini. Acara selanjutnya kita foto bersama dulu ya Pak Andi. Ya, foto bersama dulu. Silakan, Jessica. Oke. Jessica, tolong. Semua tolong dibuka dulu kameranya. Ya, tolong.
Pas Ya, semua nanti layarnya. nanti masih ada waktu bisa tanya-tanya sama suster ya. Ya, habis Saya ini. ada, Ya, saya agak kehalayang, Pak. Ya, Ya, dulu senyum-senyum. baik. Ya. Ini yang layang pertama, 1, 2, tahan. Layar Ini kedua. layang kedua, 1, 2, sudah Pak. ya. Oke. Terima kasih Jessica. Ya, Iya, ya. Bu. Suster Berta, tadi paparan sharingnya luar biasa. Sebelum kita dengerin pengumuman, barangkali Pak Andi boleh dibantu ya, diberi waktu sedikit ya. Ya, Boleh ya Pak ya. Ya tadi supaya ibadatnya berakhir dulu. Barangkali suster tadi apa yang dipaparkan suster bagaimana Santo Yusuf sejak kecil sudah dekat dengan suster ya. Tinggalnya di parokinya Santo Yusuf, dibesarkan juga gitu ya. Jadi ternyata Santo Yusuf senantiasa berada di sekitar suster. Paparan suster runut sekali. Aduh, senang banget deh yang malam hari ini hadir bisa mendengar kisah Suster Maria Berta PRR. Bagaimana beliau terpanggil untuk menjadi seorang biarawati. Ada yang boleh ditanyain nggak, Suster? mungkin ada yang mau bertanya dengan suster PRR. Ya, Suster. Mau tanya dong, Suster. Jessica Silakan. kayaknya tuh. Jessica. Bapak-bapak Nah, boleh iya. bertanya, Bapak siapa dan tahu Ibu ada yang mau anaknya mau ditanya jadi enggak? suster. Ya, Jessica mau bertanya mau jadi suster kan? iya. Suster, kenapa memilih tarekatnya Putri Reinhard Rosario? Iya, itu yang pertama tadi Ibu sempat saya singgung dalam refleksi tadi bahwa yang pertama saya jumpa itu adalah suster PRR karena memang mama suster saya juga adalah di suster PRR. Jadi waktu itu di usia saya 5 tahun itu beliau ini apa namanya selenggarakan syukuran kau bekal waktu itu. Jadi dengan Figur kehadiran pertama suster-suster ya. itulah yang mulai awal mula panggilan saya itu. Terima kasih Suster. Iya. Terus sekarang dengan Santo Yusuf, Suster. Suster pernah ikut Sedan 14 dan terbukti. Terus Nah punya itu semangat dia, saya baru. kira Ya. Santo Yosef masih ini cari saya karena kan dalam perjalanan saya baru refleksi kembali bahwa dalam perjalanan sejak saya masih kecil itu kan selalu dalam perlindungan Santo Yosef kan. Iya. Beberapa paroki yang saya itu kan Iya. itu. Nah ketika saya tidak rutin apa maksudnya ya gagal itu akhirnya terpanggil kembali terpilih kembali untuk itu dengan saya kira mungkin dengan tujuan itu supaya Bapak Yosef menghendaki supaya saya lebih mendalami spiritualitas karena memang dari perjalanan saya itu saya lihat bahwa peran Santo Yosef sudah ada sejak itu. Amin. Luar biasa. Jadi artinya luar biasa, Suster. Dengan kehadiran Suster malam hari ini, semoga di acara-acara yang diadakan KPK, Suster bisa ya banyak terlibat. Karena kami jadi apa ya? Bagaimana cerita tentang Suster kayaknya menarik sekali ya. Jessica tertarik ya jadi biarawati Ayo Jessica, lamar PRR ya Jessica. Ya Jessica ya, baik. Bapak Ibu ada yang mau bertanya enggak? Ikut Pak Eka itu. Siapa? Selamat malam, Bu Silakan. Elena. Ya, selamat malam. Saya Pak. Agustinus, Agustinus, Sister silakan. dari Ya, silakan. Santo Yosef Sukabumi, Paroki Santo Yosef iya. Sukabumi. Ya. Selamat malam Pak Andi, Ya, Bapak Ibu Dari Romo. Jawa Barat, Sister. Ya, silakan. Silakan, Ya, Pak. saya ingin bertanya, apa suka duka selama Suster menjalani panggilan sebagai suster? Itu aja. Terima kasih, Suster. Silakan, Sister, langsung dijawab. Iya, ini. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus. Jadi seperti Bapak Mama ya, kalau jalan hidup rumah tangga artinya ada suka dukanya ya. Ya, itu seperti itu. Jadi saya kira untuk hidup membiara pun demikian, ada banyak suka dukanya. Salah satunya itu kan kalau dalam kongregasi, dalam hidup membiara itu kan dari berbagai ini ya latar belakang kehidupan orang-orangnya juga beda-beda. Nah, beda karakter, kemudian beda, pokoknya macam-macam beda lah itu. Jadi satu perjuangan juga untuk bagaimana berbaur, lalu untuk menyamakan itu kan butuh waktu, butuh proses, tetapi bahwa dalam kongregasi kan ada yang namanya visi misi spiritualitas, artinya semua yang terpanggil untuk tergabung di dalam itu mengikuti arah itu, spirit yang itu. Jadi tidak masuk biara untuk ikut maunya dia, untuk ikut maunya siapa, tetapi
mengikuti arah itu karena kan di dalam itu kan diatur ada namanya konstitusi. Jadi semua itu sesuai itu. Nah, jadi untuk pergulatan mengikuti saya aturan. pertama itu kalau dilihat dari latar belakang saya ini anak kedua dan dalam keluarga saya termasuk yang mau dibilang paling nakal lah. Mama saya sampai pusing kalau untuk urus saya tuh sampai pernah saya dikatai begini oleh mama saya. Waktu itu mama bilang ini mau jadi apa nanti kalau besar kalau sifatmu seperti ini karena saya kalau dengan kakak dengan adik ini saya tidak terlalu akur. Jadi sering pukul-pukul mereka lah begitu. Jadi kalau masa kecil saya lebih banyak tinggal dengan nenek. Nah, kalau di sekolah dulu baru saya kembali ke bapak mama tinggal dengan orang tua. Lalu kalau setiap kali liburan saya pasti tinggal dengan nenek. Dengan itu karena kakak dan adik saya tidak baku cocok dengan saya. Nanti kalau tidak mereka dapat pukul saya. Jadi ketika masuk biara itu juga perjuangan keras untuk saya, perjuangan berat untuk menyesuaikan itu. Jadi itu menjadi pergulatan dan suka duka yang saya alami. Kemudian lain-lain juga banyak. Jadi salah satunya itu tadi menyatukan segala perbedaan itu, kemudian dengan sikap Pak yang beda-beda itu juga menjadi pergulatan suka duka. Seperti itu, Pak. Tapi sebenarnya bagi saya juga indah karena bisa ke sana kemari, bisa pergi kemana-mana itu. Luar Itu biasa yang ya, Suster. indah dalam hidup membiara. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Pak Agus. Ya, terima kasih cukup Suster puas ya. atas sharingnya Suster. Ya, terima Iya. kasih. Suster di chat Cukup, ada Helena. pertanyaan tuh. Ya, terima kasih Pak Agus dari Sukabumi. Pak Andi bertanya, warna baju yang Suster pakai biru menyala. Boleh Iya. ceritakan Suster kenapa warna bajunya warna biru menyala? Iya, Pak. Terima kasih. Ini juga kembali kepada visi misi spirit kongregasi juga. Memang dari kongregasi didirikan kan pasti direncanakan semua harus pakai baju apa, kemudian aturannya seperti apa kan semua pasti sudah disiapkan oleh pendahulu, khususnya oleh pendiri pasti semua terencana. Nah, baju kami, baju resminya kalau misalnya ada hari raya, hari besar kongregasi, kemudian hari pesta dalam gereja itu mengenakan baju putih. Jadi ada dua warna baju kami, baju putih dengan warna biru, baju biru ini. Iya. Baik, terima kasih Ya, Suster. kalau warna biru ini dalam PRR ini mengikuti ini. Karena memang pendiri kami salah satu devosinya kepada Bunda Maria, kemudian juga Santo Yosef diangkat dalam sebagai pelindung juga dalam kongregasi kami. Nah, untuk baju ini juga beliau karena devosi pada Bunda Maria akhirnya diambillah warna biru. Itu dari ikat pinggangnya Bunda Maria atau mantelnya itu ya dijadikan sebagai itu deh. Iya, terima kasih Suster. Iya. Kalau saya anggota wanita Katolik, seragamnya juga biru. Biru ya. Artinya sedia dan sederhana. Iya, jadi komunitas biru kita Suster. Oke. Baik Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir sebelum jam 9. Siapa yang mau bertanya? Pak Eke. Pak Eke, Pak. Pak Eke, silakan Pak. Ya, terima kasih Suster, terima kasih banyak. Saya hanya menyampaikan perasaan saya aja ketika mengikuti malam ini. Terasa saya pulang kampung itu Suster. Saya itu di Larantuka saya ya. Jadi ketika cerita tentang Riang Kemie tadi itu aku jadi waduh. Oh gitu. Nah, saya dari Larantuka saya. Luar biasa ceritanya malam ini. Saya mau sampaikan perasaan saya itu dan juga saat ini saya di Bekasi, Suster. Saya di Gereja Santo Albertus Bekasi. Ya, Harapan Indah. Tapi saya mau sarankan sedikit, Suster. Rasanya Suster punya pengalaman malam ini, materinya itu luar biasa kalau nanti dibawakan di Minggu Panggilan, Suster. Itu luar biasa. Terima kasih. Panggilan. Iya. Itu saran saya karena saya mendengarnya kok rasanya enak sekali itu. Mungkin dibawa di Minggu Panggilan itu enak gitu ya. Santo Yosef teladan panggilan, Pak. Iya. Yang penting. Jadi Suster kehadiran malam hari ini Suster membawa warna ya. Buat Pak Eke jadi ingat nostalgia di kampung halaman ya Pak Eke ya. Iya. Baiklah Suster, Bapak dan Ibu. Cukup dulu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti kita harap Suster akan selalu hadir di pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh KPK. Selanjutnya kita dengarkan beberapa pengumuman. Silakan Pak Andi.
Suster, terima terima kasih. kasih ya. Tepuk tangan dulu deh buat Suster. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih Suster Wik Berta, PRR, yang sudah memberikan refleksi imannya terkait dengan pengenalan Santo Yusuf, ya, di mana keluarganya dari kecil, ya, sampai sekarang ternyata perlindungan Santo Yusuf sangat luar biasa. Ya, jadi benar beberapa yang lalu kami sempat chat dengan Suster ya, dan Suster merasakan tadi diingatkan lagi bahwa ternyata Santo Yosef sudah dia sejak kecil sampai hari ini. Dan tadi sudah di-sharingkan semua dan ini menjadi berkat buat kita semua. Dan benar yang Pak Eka sampaikan ya, acaranya sudah mirip promosi panggilan Pak. Tapi nggak apa-apa, memang devosi Rabu pertama ini ya, menjadi kesempatan juga untuk siapapun untuk bisa membagikan refleksinya, dan kebetulan Suster. Karena jujur baru sekali ini ya, draft ya, menghadirkan suster. Biasanya kan pastor, kemudian awam pria. Terus kali ini kita panggil yang suster, dan malam hari ini suster sudah membagikan. Terima kasih juga Ibu Helena yang sudah memimpin ibadah kita. Sama-sama Pak Andi. Ya, ini juga ibadat pertama yang dipimpin oleh perempuan Katolik. Jadi nanti ke depan memang kita akan combine antara Legion Yusuf dan Legion Yusuf bisa terlibat di dalam kegiatan dari devosi Rabu pertama Santo Yusuf draft ya. Baik. Pengumuman yang pertama terkait dengan novena Santo Yusuf ya, yang sudah kita jalankan sejak Januari 9 kali minggu, dan kita akan masuk ke dalam minggu ke-8 hari Minggu nanti ya, dengan tema Santo Yusuf teladan kesabaran dalam derita. Ya, secara refleksi ya akan dibawakan oleh Ibu Juli Tikidi, alumni Sedan dan Saint. Beliau membagikan refleksinya terkait mengenal Santo Yusuf membuat saya lebih bersabar dalam berita yang saya alami. Malam hari ini Ibu Yuli hadir. Mungkin Ibu Yuli bisa memperkenalkan singkat dan mengajak yang hadir untuk terlibat nanti hari Minggu. Silakan Ibu Yuli. Nah, ini Bu Yuli nih yang lagi viral hari ini ya. Gara-gara akunnya dipakai, fotonya dipakai. Ini namanya derita nih Bu. Nah, Ibu nanti bagikan, Ibu. Tetap bersabar. Silakan Bu sebentar untuk menyapa teman-teman di sini. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya dengan Yuli yang tadi viral kata Pak Adi. Ya, hari Minggu mungkin saya akan berbagi sedikit yang temanya itu membuat saya lebih bersabar dalam derita yang saya alami. Padahal saya sebenarnya bukan orang sabar sih. Ini Santo Yusuf, jadi saya belajar untuk sabar nih. Karena mengikuti jejaknya Pak Andi. Jadi harus sabar, kata Pak Andi, sabar. Gitu. Jadi tunggu aja ya hari Minggu ceritanya. Kita dengar kejutan ya, kita dengar kejutan dari Bu Juli. Bagaimana Bu Juli menjadi pribadi yang lebih sabar. Jadi Suster, Bapak dan Ibu jangan lupa hari Minggu datang. Ya, kita mau dengar penderitaan Ibu Yuli apa sih ya? Baik, ada lagi Bu Yuli yang mau disampaikan? Selain kalau panjang-panjang nanti pada nanti hari Minggu nggak datang. Oh iya betul. Harus sedikit aja. Nanti katanya hari Minggu Pak Adi mau nyanyi. Oh. Iya Pak Adi ya. Ya nanti bisa diatur Bu. Terima kasih. Baik Ibu Yuli. Sama Pak Adi, makasih juga semuanya. Ya. Terima kasih. Jadi nanti selain Ibu Yuli akan hadir Pak Arvin juga yang akan membagikan sharing terkait dengan patung Santo Yusuf ya, yang sudah berkeliling juga sampai minggu ke-8, dan nanti Pak Arvin akan membagikan terkait dengan hal itu. Inginnya patung Santo Yusuf ini yang saat ini tinggal di rumah Pak Arvin ini tinggal di rumahnya selamanya. Ya, tidak dikelilingkan lagi ke berikutnya. Tapi enggak, nanti tetap akan ke rumah Ibu siapa?
Steny. Ya, jadi berikutnya akan di rumah Ibu Steny nanti di apa namanya di tanggal 8 ke rumah Ibu Steny dan terakhir nanti di rumah Pak. Baik. Kemudian setelah kegiatan novena berakhir, ya, puncaknya kita akan menggelar Hari Raya Santo Yosef Suami Perawan Maria. Ya, kalender liturgi 19 Maret, tetapi di Paroki Curug nanti akan digabung dengan misa intensional yang digelar tanggal 20 Maret. Jadi tetap temanya nanti mengenai Santo Yosef, hanya ini digabung dengan misa rutin di Paroki Curug, misa intensional. Kami akan menghadirkan kegiatan ini bersama seksi liturgi kolaborasi. Ya, jadi temanya pergilah kepada Santo Yusuf, pelindung keluarga. Kami mengundang keluarga-keluarga untuk hadir. Kami juga akan menggelar kegiatan ini secara online. Ya, secara offline tetap kami adakan untuk umat Paroki Curug, dan kami juga menggelar secara online untuk Anda semua. Ya, khususnya untuk siswa-siswi SEIS, Sekolah Yusuf Angkatan 20. Karena nanti di dalam acara ini akan ada ikrar pengabdian Yusuf untuk siswa-siswi C20. Untuk sedan sepakat silakan hadir juga, ya. Kemudian juga nanti misa akan diiringi dengan alat musik sasandu. Ya, jadi spesial kita berkegiatan ini yang berbeda dan ini jadi berkat kita semua dan akan menggantikan pastor juga, Pastor Yakobus Hubertus CJD, ya, dari Flores juga ya. Mungkin ada beberapa sudah kenal di sini. Ya, Pastor Yakobus Hubertus CJD. Jadi silakan nanti hadir, semua boleh hadir, tidak harus yang sekolah, yang tidak bersekolah juga bisa ikutan dalam kegiatan misa intensional Hari Raya Santo Yosef Suami Perawan. Kemudian Bali, ya, seperti tadi Suster sampaikan ya, dari Sedan 14 akhirnya ikut lagi Sedan 18. Jadi kita akan menggelar Sedan 19. Ya, bulan Juli, jadi sekarang boleh mendaftarkan diri. Kemarin ada beberapa ya teman-teman yang telat mendaftar, jalan 5 hari ya baru mendaftar, ya kita akan masukkan nanti di bulan Juli. Artinya dalam kegiatan berapa bulan ini Anda boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami ya, seperti hari Minggu, hari Rabu, silakan nanti hadir dan nanti kita akan memberikan update informasinya. Silakan mengajak ya. Jadi sekolah ini gratis bersertifikat ya, karena sertifikatnya nanti akan diperlukan untuk lanjutannya. Jadi kalau Anda tidak memerlukan sertifikat, ya tidak apa-apa juga, tapi Anda nggak bisa lanjut sekolah ke sekolah Yusuf. Karena sekolah kami ini berlanjut dari Sedan naik ke sekolah Yusuf, setelah itu naik ke sekolah pria Katolik atau sekolah perempuan Katolik. Ya, semuanya gratis bersertifikat dan online. Ya, jadi Anda tinggal di rumah saja bisa terlibat tumbuh dalam iman melalui diskusi kepada saja. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Helena. Kita mau tutup malam hari ini. Ya. Terima kasih Pak Andi. Ya. Terima kasih Suster Berta. Terima kasih Suster Berta. Dan Ibu. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih Bu Helena. Ya, untuk seluruh petugas. Alfaret, terima kasih. Jessica ditunggu hasil fotonya ya. Semuanya ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, foto-fotonya. Terima kasih semuanya. Pak Alfaret, malam ini datangi Santo Yosef ya Pak Alfaret ya. Oma Belen. Kenapa? Kenapa datangi Santo Yosef malam ini? Iya. Makasih ya Pak Alfaret. Terima kasih Bu Juli Tikili. Sama-sama. Ya, sampai ketemu. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Bu Juli Tikili. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Brandon. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Suster ya. Suster, terima kasih ya Suster. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Suster. Terima kasih. Terima kasih juga.